Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang penyelesaian kredit bermasalah. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang klasifikasi kelancaran kredit. Pada klasifikasi kelancaran kredit ini dibagi menjadi 5 pembahasan. Yang pertama ada klasifikasi lancar. Pada klasifikasi lancar, debitur membayar cicilannya termasuk pembayaran pokok dan bunganya dengan tepat waktu dan tidak melebihi 10 hari pada hari di kalender. Yang kedua ada klasifikasi dalam perhatian khusus atau DPK. Pada klasifikasi ini, debitur membayarkan cicilannya termasuk pembayaran pokok dan bunganya yang mengalami keterlambatan pembayaran di atas 10 hari tetapi tidak melebihi dari 90 hari. Yang ketiga ada klasifikasi kurang lancar. Pada klasifikasi kurang lancar ini, bahwasannya debitur membayarkan cicilannya yang termasuk pembayaran pokok dan bunganya yang mengalami keterlambatan pembayaran di atas 90 hari, tetapi tidak melebihi 120 hari. Yang keempat ada klasifikasi diragukan. Pada klasifikasi diragukan ini, debitur membayar cicilannya yang termasuk pembayaran pokok dan bunganya yang mengalami keterlambatan pembayaran di atas 120 hari tetapi tidak melebihi 180 hari. Yang keempat ada klasifikasi macet. Pada klasifikasi macet ini, debitur itu membayarkan cicilannya yang berupa pembayaran pokok dan bunganya di mana mengalami keterlambatan di atas 180 hari. Jadi, kredit bermasalah atau bisa juga disebut dengan kredit macet merupakan piutang yang tak tertagih atau kredit yang mempunyai kriteria yang kurang lancar dan diragukan karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor tertentu. Kredit macet ini terjadi jika pihak bank mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena suatu hal. Selanjutnya, penyebab kredit bermasalah. Pada penyebab kredit bermasalah ini bisa dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Jika dilihat dari faktor internal yang menyebabkan kredit bermasalah ini yaitu yang pertama, kebijakan perkreditan yang ekspansif. Yang kedua, menyimpang dalam pelaksanaan prosedur perkreditan. Yang ketiga, iktikat yang kurang baik dari pemilik, pengurus, atau dengan pegawai bank. Dan yang keempat yaitu lemahnya sistem informasi kredit macet. Yang kedua, jika dilihat dari faktor eksternal yang menyebabkan kredit macet, yang pertama, adanya kegagalan usaha dari debitur. Yang kedua, pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur. Dan yang ketiga yaitu menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang dampak kredit bermasalah. Jadi dampak kredit bermasalah yang pertama yaitu kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan lain. Lembaga keuangan lain diantaranya yaitu perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan ini akan selalu mengecek riwayat kredit calon debitur, apakah calon debitur tersebut layak untuk dibiayai atau tidak. Yang kedua, yaitu denda dan bunga yang lebih tinggi. Sebagai bentuk dari disiplinitas, lembaga keuangan akan mengenakan denda bagi debitur yang telah membayar cicilan dalam tenggat waktu yang telah ditentukan. Selain itu, ada juga beberapa lembaga keuangan akan mengenakan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga awal pengajuan pembiayaan. Hal tersebut dilakukan jika terdapatnya keterlambatan saat melakukan pembayaran angsuran atau cicilan. Dampak yang ketiga yaitu kesulitan dalam mendapatkan persetujuan KPR. Jadi calon debitur ini selain kesulitan dalam mendapatkan pinjaman, calon debitur juga akan kesulitan untuk mendapatkan persetujuan dari KPR. Dengan nominal KPR itu yang terlalu tinggi dan memiliki tenor yang panjang, maka calon debitur dengan riwayat kredit yang kurang baik
memiliki kemungkinan gagal bayar yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang memiliki riwayat kredit yang lancar. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu tentang penyelesaian kredit bermasalah. Penyelesaian kredit bermasalah ini bisa dilakukan dengan dua jalur. Yang pertama ada jalur non-litigasi dan yang kedua ada jalur litigasi. Pada jalur non-litigasi ini dilakukan melalui perundingan, negosiasi atau mediasi kembali antara kreditur dan debitur dengan memperingankan syarat-syarat dalam perjanjian kredit. Pada jalur non-litigasi ini dilakukan dengan 3 tindakan. Yang pertama itu ada rescheduling atau bisa juga disebut dengan penjadwalan kembali. Rescheduling ini merupakan usaha atau upaya pertama dari pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikan kepada debitur. Penjadwalan kembali atau rescheduling ini merupakan kondisi di mana kreditur memberikan perpanjangan tenor kepada debitur. Penyesuaian panjang tenor yang diberikan juga disesuaikan dengan kemampuan bayar dari debitur. Semakin panjang tenor yang diberikan oleh kreditur, harapannya akan semakin memperkecil jumlah angsuran yang dibayarkan setiap bulannya oleh debitur, sehingga dengan memberikan tenor yang panjang dan dengan kecilnya cicilan yang akan dibayarkan oleh debitur itu bisa mencegah upaya dari kredit macet atau kredit bermasalah. Tindakan yang kedua itu ada reconditioning. Reconditioning ini merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh dari persyaratan yang semula disepakati bersama pihak debitur dan bank yang kemudian dituangkan dalam perjanjian kredit. Persyaratan kembali ini merupakan kondisi di mana si kreditur dapat merubah jadwal pembayaran, jangka waktu, serta persyaratan lainnya dengan syarat tidak merubah maksimum platform kredit. Misalkan debitur ini memiliki cicilan sebesar 5 juta dalam waktu 1 tahun. Tetapi dengan jangka waktu yang 1 tahun itu debitur itu mengalami kesulitan dan sering mengalami kredit macet, sehingga dibuatlah persyaratan yang baru, yaitu misalkan debitur ini akan membayarkan cicilan yang 5 jutanya itu dalam waktu 2 tahun, sehingga dengan membayar dengan hutangnya yang 5 juta itu dan membayarnya dalam waktu 2 tahun itu akan membuat kecil cicilannya setiap bulannya, sehingga akan mengurangi terjadinya kredit macet atau kredit bermasalah. Tindakan yang ketiga yaitu restructuring. Ya, di mana restructuring ini merupakan usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan oleh bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari dari pemberian kredit. Dalam kondisi restructuring ini, kreditur dapat memberikan relaksasi kredit dengan cara mengubah tunggakan menjadi pokok kredit baru, hingga penjadwalan dan persyaratan kembali. Selain itu, kreditur juga dapat menurunkan suku bunga yang dibebankan kepada debitur. Bahkan jika debitur sudah dianggap tidak dapat lagi membayar hutangnya, setelah berbagai upaya yang dilakukan untuk mengurangi kredit bermasalah, kreditur dapat mempertimbangkan untuk tidak membebankan suku bunga. Sehingga dengan tidak membebankan debitur ini dengan suku bunga, maka debitur itu hanya akan membayarkan sisa pokok hutangnya saja tanpa perlu membayarkan suku bunganya. Selain melalui jalur non-litigasi yang 3 tersebut, penyelesaian kredit bermasalah ini juga dapat dilakukan dengan jalur litigasi.
atau mengajukan gugatan ke pengadilan. Apabila debitur tersebut tidak dapat lagi untuk melunasi segala hutang-hutangnya dengan kreditur, dan kreditur pun telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya kredit macet yang dilakukan oleh debitur, maka kreditur bisa saja mengajukan gugatan ke pengadilan. Selain itu, misalkan debitur ini memiliki hutang puluhan juta di sebuah bank, tetapi debitur ini telah banyak dilakukan desakan oleh kreditur dan telah dilakukan juga berbagai upaya dan tindakan. Tetapi debitur ini seperti menghilang, tidak ada kabar atau lari, itu pihak kreditur memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan tentang debitur tersebut. Demikian video pembahasan materi kali ini. Semoga bermanfaat. See you, bye-bye.